1958 hingga saat ini. Periode kelima ini itu menggantikan periode keempat. Beliau dilantik sebagai Presiden Prancis pada 20 Juni 1969. Pompidou dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Beliau membangun salah satu pusat seni modern dan kontemporer di Paris yang paling ikonis, yaitu Kukumasami. Aku Adinda Fitriandini Kusumawardani dengan NIM 24511300117 dari kelas A pengantar sejarah Prancis, program studi bahasa dan sastra Prancis Universitas Brawijaya, akan menceritakan tentang salah satu tokoh sejarah Prancis di era Republik kelima yang bernama Georges Pompidou. Kalau mendengar Prancis, mungkin yang terlintas di benak kita tuh kayak Menara Eiffel, mode pakaian kelas dunia, atau bahkan pastry dan bakerynya yang menggoda. Tapi jauh sebelum semua itu jadi ikon dunia, Prancis itu punya sejarah yang panjang dan penuh perjuangan, perubahan, dan peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang dunia. Sebelum masuk ke cerita biografi Georges Pompidou, aku mau ceritain dulu secara singkat tentang periode kelima Prancis. Periode kelima Prancis itu dimulai pada 4 Oktober tahun 1958 hingga saat ini. Periode kelima ini itu menggantikan periode keempat yang memang dianggap gagal untuk menghadapi krisis politik dan kolonial akibat perang Aljazair dan juga kudeta di kota Algiers. Charles de Gaulle kembali memiliki kekuasaan setelah diangkat menjadi Perdana Menteri. Beberapa bulan setelahnya, beliau diangkat menjadi Presiden pertama Republik kelima Prancis. De Gaulle membawa perubahan yang signifikan pada struktur pemerintahan negara dengan memperkuat posisi eksekutif dan juga memberikan presiden kewenangan untuk membubarkan parlemen dan menetapkan kebijakan domestik. Setelah Charles de Gaulle mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1969, Georges Pompidou yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri terpilih menjadi presiden setelah mengalahkan Alain Poher dalam proses pemilu. Selama menjabat itu, Pompidou melanjutkan kebijakan Gaullisme dengan fokus pada industrialisasi, modernisasi infrastruktur, dan juga memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara di Eropa. Beliau juga mendirikan Centre Pompidou di kota Paris sebagai pusat seni dan budaya modern. Selama menjabat, Georges Pompidou ini juga memperkenalkan kebijakan yang lebih pragmatis, seperti mendekati Amerika Serikat dan mendukung Inggris untuk bergabung dengan komunitas ekonomi Eropa. Namun, beliau itu juga menghadapi tantangan ekonomi global. Pompidou meninggal dunia pada April tahun 1974 dan kemudian digantikan oleh Valéry Giscard d'Estaing. Nah, setelah nyeritain tentang Republik kelima Prancis tadi, mari kita masuk ke topik yang memang mau kita bahas, yaitu biografi tentang Georges Pompidou. Kayak yang udah aku singgung tadi, Georges Pompidou itu merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Prancis modern, yang mana beliau ini dikenal sebagai Presiden kedua Republik kelima dan menjabat mulai tahun 1969 hingga 1974. Georges Pompidou lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1911 dengan nama lengkap Georges Jean Raymond Pompidou di kota Montbardin, wilayah Auvergne, Prancis. Nah, Pompidou ini berasal dari keluarga guru di daerah pedesaan dan beliau menempuh pendidikan tinggi di dua institusi elit di Prancis, yaitu di Lycée Louis le Grand, lalu melanjutkan ke École Normale Supérieure
atau disingkat ENS di Perancis, di mana selama di dua sekolah tersebut beliau mempelajari sastra klasik dan juga humaniora. Pompidou mengawali karirnya sebagai seorang guru sastra dan juga seorang dosen. Setelah itu, ia memutuskan untuk masuk ke dunia perbankan sebagai seorang eksekutif di Rothschild Bank. Sebuah perkenalan dengan Charles de Gaulle membawa Pompidou ini masuk ke dunia politik, dan kemudian beliau berhasil menjadi salah satu penasehat terdekat sang jenderal selama Perang Dunia II berlangsung. Pompidou juga ikut menyusun konstitusi baru yang memperkuat posisi presiden. Selain itu, beliau juga terlibat dalam rencana pemulihan ekonomi dan menjalin kontak dengan revolusioner Aljazair. Pompidou memainkan peran kunci dalam pengambilan kebijakan dan strategi pemerintahan de Gaulle. Pada tahun 1965, Georges Pompidou diangkat menjadi Perdana Menteri Prancis. Ia menjadi Perdana Menteri terlama dalam periode kelima, yaitu selama 6 tahun, dimulai dari 14 April 1962 hingga 10 Juli 1948. Setelah Charles de Gaulle mengundurkan diri sebagai presiden di tahun 1969, Pompidou maju untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian terpilih setelah mengalahkan Alain Poher dengan dukungan dari kelompok konservatif Gaullis. Beliau dilantik sebagai Presiden Prancis pada 20 Juni 1969. Masa kepresidenannya ditandai dengan adanya upaya modernisasi ekonomi, promosi industri berat dan teknologi, terutama energi dan transportasi yang termasuk kereta cepat TGV dan program antariksa. Serta beliau juga memperluas kerja sama Prancis dengan dunia internasional yang di dalamnya termasuk dalam Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE yang kemudian dikenal sebagai Uni Eropa. Pompidou dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Beliau membangun salah satu pusat seni modern dan kontemporer di Paris yang paling ikonis, yaitu Centre Georges Pompidou. Tempat ini mencerminkan visi dan misi beliau tentang integrasi seni, teknologi, dan juga masyarakat. Pada tanggal 2 April tahun 1974, Georges Pompidou meninggal dunia secara mendadak dikarenakan salah satu penyakit langka, yaitu Waldenström macroglobulinemia, yang merupakan suatu jenis kanker darah yang memang dirahasiakan selama beliau menjabat. Meninggalnya Pompidou menjadi akhir dari era stabilitas politik yang dibangun sejak masa Charles de Gaulle, sekaligus menjadikan dirinya sebagai Presiden Prancis pertama dalam sejarah Republik Prima yang meninggal pada saat masih menjabat. Sampai saat ini, Georges Pompidou tetap dikenang sebagai pemimpin yang menjembatani konservatisme Gaullis dengan tuntutan modernitas Prancis pada abad ke-20. Nah, jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup presiden kedua di Republik Kelima Prancis, yaitu Georges Pompidou. Mungkin memang banyak dari kita merasa asing atau kurang familiar dengan nama beliau, tetapi kiprahnya saat memimpin Prancis pada saat itu berhasil membawa beberapa kemajuan untuk negara Prancis sendiri. Semoga dengan kisah ini ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Sekian video ini dari saya, terima kasih banyak.